Lewis Hamilton jalani jeda musim panas dengan perasaan frustrasi usai jalani akhir pekan terburuknya bersama Ferrari di GP Hongaria. Start dan gagal finish di barisan 10 besar adalah hasil terburuknya di sirkuit Hungaroring, yang notabene adalah trek favoritnya. Hamilton terkenal sangat bagus di sirkuit ini, mengingat statusnya sebagai pembalap paling sukses dengan total 9 kemenangan dan 8 kali pole position. Tidak heran kenapa Hamilton terlihat sangat patah hati ketika mengetahui dia gugur di sesi Q2 saat kualifikasi, dan sudah terlihat dari sorot matanya yang tak bisa bohong. Kata-kata sudah tidak bisa menggambarkan betapa beratnya suasana yang dihadapi Hamilton di Ferrari saat ini. Dia sudah sampai di fase meragukan dirinya sendiri dengan usia yang sudah menginjak kepala 4 dan berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk berbenah. Hamilton dengan nada yang penuh dengan rasa lelah berkata kalau dia tidak berguna dan Ferrari lebih baik mencari pembalap lain setelah kualifikasi. Apalagi melihat Charles Leclerc yang bisa raih pole position semakin membuatnya yakin kalau tidak ada yang salah dengan performa mobil dan lebih ke faktor dirinya sendiri yang tak bisa tampil optimal. Ucapan Hamilton tersebut tentu sudah memberikan sinyal kuat kalau dia berada di fase yang cukup sulit saat ini di musim debutnya bersama Ferrari. Diboyong dari Mercedes lewat saga transfer yang sangat tidak terduga dan penuh hype yang besar di awal tahun, keberadaan Hamilton masih jauh dari apa yang diharapkan tifosi dan ekspektasi sang pembalap bintang itu sendiri. Tapi hal-hal semacam ini sejatinya memang sudah diprediksi sejak awal musim, jika Hamilton bakal hadapi banyak kesulitan dalam beradaptasi. Tidak mengherankan, karena sebelumnya ia habiskan lebih dari 10 tahun di Mercedes dan pindah ke lingkungan baru setelah sekian lama, sudah pasti butuh adaptasi yang tak mudah. Fred Vasseur mengaku kalau timnya meremehkan seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh Hamilton, dan tak mudah untuk sesuaikan diri dengan kultur yang berbeda di Ferrari dibanding di Mercedes atau McLaren dulu. Pada kenyataannya, proses adaptasi Hamilton di Ferrari bisa dibilang memiliki grafik yang cukup progresif, karena di pertengahan musim, performanya semakin solid. Sebelum Hongaria, Hamilton merupakan pembalap paling konsisten yang selalu mencetak poin di 10 besar. Walaupun posisi finishnya cuma mentok di barisan 4 besar, namun konsistensinya semakin solid dari satu balapan ke balapan lainnya. Terutama dari segi kualifikasi, setidaknya Hamilton mulai menemukan kecepatannya sejak GP Spanyol, dan beberapa kali kalahkan Charles Leclerc sampai GP Inggris. Tapi ketika upgrade suspensi belakang baru diluncurkan di GP Belgia, Hamilton kembali menemui beberapa kesulitan. Di Belgia, ia harus 2 kali gagal lolos dari sesi kualifikasi pembuka, di mana salah satunya di sprint, dia melintir di tikungan terakhir sebelum chicane karena masalah di pengereman dari suspensi baru tersebut. Lalu di esok harinya, Hamilton gagal lolos Q1 lagi karena melanggar track limit. Lanjut ke GP Hongaria, pembalap Inggris ini cuma mentok di sesi Q2 karena hot lap keduanya tak cukup cepat dan harus rela start dari urutan 12. Secara general, kesulitan Hamilton bisa dirangkum berada dalam 2 aspek, yaitu grip ban depan dan pengereman. Ban depan di SF25 di satu sisi memang cukup sensitif dan bisa menyebabkan Hamilton terlalu mudah alami oversteer karena tak terbiasa dengan level grip yang sensitif di Ferrari. Tapi karena itu pula juga, Hamilton harus memodifikasinya agar sesuai dengan gaya balapnya, dan sebabkan SF25 yang ia bawa jadi rentan alami understeer. Singkatnya, Hamilton belum menemukan level kompromi yang tepat dari sisi settingan untuk seimbangkan grip ban depan yang sensitif dengan kebutuhan keseimbangan yang ia butuhkan di tikungan. Seperti yang kita tahu, ban depan sensitif adalah ciri khas Ferrari, terutama di era ground effect untuk menyesuaikan preferensi dari Charles Leclerc yang menyukai gaya balap oversteer yang agresif. Hamilton meski sama-sama suka dengan grip depan yang kuat, tapi level toleransi terhadap sliding di ban belakangnya tak sebesar Leclerc. Oleh karena itu, di awal musim kita seringkali melihat Hamilton alami sliding atau bahkan spin, karena masih menyesuaikan diri dengan karakter SF25 yang liar. Selain soal gaya balap dan setup, Hamilton masih belum temukan feeling yang tepat dalam aspek pengereman. Selama di Mercedes, gaya pengereman Hamilton adalah salah satu yang paling spesifik dan cukup kompleks untuk memenuhi keinginan sang pembalap dari sisi engineering. Hamilton suka dengan late braking dan bisa mengerem sampai begitu dalam menjelang tikungan. Tapi di saat yang sama, dia bisa melakukannya dengan begitu halus. Hal itu membuatnya bisa dapatkan momentum grip ban depan yang kuat, dan jadi rahasia kenapa dia sangat kuat di kualifikasi serta konsisten saat race. Teknik ini cukup spesifik, dan Mercedes mampu membuat komponen pengereman yang cocok dengan gaya balap Hamilton,
serta membuatnya koleksi 6 juara dunia di sana. Karena masih di fase debut bersama Ferrari, tentu mereka belum bisa memproduksi sistem rem yang sama seperti di Mercedes, dan Hamilton harus menyesuaikan diri. Selain soal komponen rem, engine braking juga cukup berpengaruh untuk pengereman, dan sudah dikeluhkan Hamilton semenjak awal musim, mengingat ini adalah pertama kalinya dia kemudikan mobil bermesin Ferrari. Dua aspek berupa grip ban depan dan pengereman ini merupakan feeling yang dianggap sangat krusial, yang menentukan bagaimana performa Hamilton di sirkuit. Outcome negatifnya adalah race pace Hamilton jadi sangat jomplang jika dibandingkan dengan Leclerc di kondisi normal. Berulang kali kita melihat Hamilton meski bisa start di depan rekan setimnya di kualifikasi, tapi saat balapan, dia dipaksa mengalah untuk beri jalan kepada Leclerc yang jauh lebih kencang. Ketika pembalap Monaco itu bisa tampil 5 kali di podium, sampai sekarang Hamilton masih sekedar mentok di posisi 4 saat finish race. Masalah sepertinya juga semakin parah setelah upgrade suspensi belakang yang mempengaruhi bagaimana perilaku mobil di pengereman dan buat Hamilton kehilangan feeling di tikungan. Di GP Hongaria yang dipenuhi tikungan medium dan lambat, hal itu terlihat dengan pilihan sayap belakang yang dipakai Hamilton. Setelah coba konfigurasi medium downforce di hari Jumat dan merasakan banyak sliding, dia memutuskan pakai sayap belakang high downforce untuk kualifikasi dan balapan supaya lebih stabil. Jika dibandingkan dengan Leclerc yang pakai settingan medium, perbedaannya cukup terlihat dari kecepatan di lurusan yang kalah. Hamilton sejatinya bisa mengimbangi di sektor kedua, tapi secara misterius, dia banyak kehilangan waktu di tikungan sektor ketiga, dan sebabkannya gagal lolos Q2. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, mungkin Hamilton kehilangan performa dari suhu ban yang overheat karena memakai konfigurasi high downforce yang lebih kencang di tikungan sektor sebelumnya. Lalu kemungkinan kedua adalah karena dia memakai settingan floor yang lebih tinggi atau tidak seagresif Leclerc yang diberi settingan floor serendah mungkin. Hal ini mungkin juga menjawab kenapa performa Hamilton tidak segacor Leclerc, karena dia memilih bermain aman daripada terkena diskualifikasi lagi seperti di Shanghai. Apapun itu, yang jelas cukup nampak kalau Hamilton alami masalah dari kepercayaan dirinya yang menurun ketika membawa SF25 di sirkuit. Kekecewaan Hamilton hanya satu dari beberapa fase yang akan ia hadapi di Ferrari ke depannya. Ini adalah tantangan yang pastinya sudah tahu bakal dihadapi selama di Maranello, dan kegagalan Fernando Alonso serta Sebastian Vettel dulu bakal selalu membayang-bayangi. Namun Hamilton tak perlu juga terlalu keras ke dirinya sendiri, sampai berkata kalau ia tak berguna dan Ferrari mending ganti pembalap saja. 7 titel juara dunianya bukan sekedar pajangan, dan itu adalah value yang dibawa Hamilton untuk bisa membawa Ferrari mengakhiri puasa gelarnya. Perkara berhasil atau tidak, faktornya sangat banyak, dan peran terbesarnya tetap ada di tangan Ferrari sebagai penentu apakah mobil yang dibuat kompetitif atau tidak. Hamilton tak perlu risau dengan semua kesulitan yang dihadapi musim ini, karena fokus utamanya harus menatap ke 2026 dan seterusnya. Perannya di dalam tim dipastikan bakal sangat krusial untuk pengembangan mobil regulasi baru nanti. Apalagi Hamilton sudah mengirimkan sebuah dokumen berisi apa saja yang harus diperbaiki oleh Ferrari jika ingin juara dunia lagi ke jajaran direksi serta top engineer di Maranello. Mau bagaimanapun, dia tahu seperti apa lingkungan dan formula yang dibutuhkan mengembalikan Ferrari ke masa jayanya dengan pengalaman di Mercedes selama 10 tahun. Sekarang tinggal Ferrarinya mau berbenah atau tidak. Itu jelas perkara lain yang harus dijawab oleh Frederick Vasseur, John Elkann, dan Benedetto Vigna sebagai orang yang bertanggung jawab atas tata kelola tim seperti apa. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.